Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah. Nah, di sini sudah ada kemuliaan sendiri nih bagi orang yang bersalawat 100 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Kataballahu baina ainihi bara'atan. Allah tulis di antara kedua matanya ini 2 kebebasan. Ya, Allah tulis di antara 2 matanya ini 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar. Allah tulis kebebasan di dan alasan-alasan dusta yang dijadikan alasan oleh orang zaman sekarang di dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Biarin aja ya, nggak ganggu kita ya, biarin aja, nggak menjalar kemana-mana, hanya dia aja ya. Itu satu alasan yang dingin, alasan yang nggak kuat dengan hal semacam itu. Hal-hal yang bohong yang biasa dijadikan alasan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, wadzalika qaulihim, di antaranya apa ucapan mereka? Innahu la yaqbal minna mahma amarna wa nahina. Percuma, Bang. Saya nasihatin juga nggak mau nurut. Dan nasihatin juga nggak mau berubah. Begitu-begitu aja. Oh, itu alasan orang zaman sekarang. Ya, percuma saya nasihatin juga nggak mau berubah. Percuma saya larang juga tetap aja melakukan itu. Capek saya udah. Jangan jadi alasan itu. Ya. Atau au annahu yasulana bi wasilatil amri wa nahi adalah nutiku. Atau dia beralasan, nah kalau saya larang nanti malah saya kena batunya. Ya, takutnya bukan hanya saya saja, keluarga saya juga kena batunya. Padahal baru apa? Baru prasangka. Bukan sudah dipastikan itu akan terjadi, hanya prasangka. Nah, ini alasan-alasan yang dingin, alasan yang tidak bisa dianggap serius. Ya, ini ada kemalasan dari orang tersebut yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang, perintahkan orang. Masalah sadar tidak sadar, nurut tidak nurut, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Balik anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Nggak ada dalam hadis ini apa? Syarat. Ya. Kalau kita ingin menyampaikan hadis atau ingin menyampaikan ayat Quran, yang disampaikan sadar. Nggak ada syarat. Yang penting sampaikan aja. Hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, ada satu cerita nih, Pak. Ya, saya pernah baca dalam sebuah artikel di di London itu, ya, di London itu kan sekarang Islam ini mulai diminati ya di negeri barat sana. Nah, suatu ketika yang biasa berdakwah ini, imam masjid ini, ya, biasa berdakwah ke pintu-pintu, ke non muslim, berdakwah ke pintu-pintu. Nah, dia waktu itu hujan lebat pada saat itu. Hujan. Udahlah, hari ini kita libur dulu karena hujan. Ya, jadi kita tunda besok. Ya. Kita tunda besok. Akhirnya tuh anaknya ini bilang, "Pak, ya jangan tunda besok. Udah sekarang aja nggak apa-apa." Kata anaknya. Karena kita nggak tahu petunjuk itu datang kepada Allah kapan. Udah sekarang aja. Hujan, nak, nanti aja, besok aja. Ya kalau udah nggak hujan lagi. Akhirnya tuh anak-anaknya itu maksa. Dia keluar bawa selembaran-selembaran. Dia bawa ke kayu. Duduk. Ya, ketok pintu dibuka, kasih artikel tentang Islam. Diterima baik sama mereka. Duduk. Buka, dikasih artikel tentang Islam. Terus duduk, dibuka. Bawa sambil bawa payung.
Nah, suatu saat ada satu rumah dia gedor-gedor nggak dibuka-buka. Duduk. Satu kali ada buka, ditungguin. Digedor lagi, duduk, nggak dibuka. Sampai 3 kali, ya digedor, duduk, baru dibuka. Ya, akhirnya itu kasih, udah lewat begitu saja waktu. Selang beberapa lama, ya pas sholat Jumat, imam ini khotib, ceramah, sholat Jumat selesai, bubar jamaah pulang. Atau datang seorang wanita, ya, udah ciri khas non muslim, udah pakaiannya, cuma kerudung asal-asalan aja. Maksudnya kerudung asal-asalan, untuk Allah juga asal-asalan, non muslim. Oh, ada apa Miss, ya ibarat itulah ya, datang. Kemudian dia datang, ya Pak Ustadz namanya ya, kalau kata kita, Pak Ustadz saya mau masuk Islam. Oh, Masya Allah, ada apa ini? Wah, kabar gembira, senang, kita bertambah saudara. Sebelumnya saya mau cerita dulu Ustadz. Oh ya, ada apa? Apa alasannya? Alasan saya masuk Islam itu, waktu hujan deras itu, saya frustasi dengan hidup. Sampai saya mau bunuh diri, mau gantung diri. Ya, ketika saya sudah mulai berdiri di atas bangku dan tali sudah di leher saya, ada yang gedor-gedor. Duduk. Apa sih? Ya, biarinlah. Dia udah mulai siap, dia naik, ini tali udah begini nih. Gedor lagi. Duduk. Apa sih gak berhenti? Berkali-kali kagak mau berhenti. Saya kesel. Biar khusyuk gitu bunuh dirinya. Biar bunuh dirinya khusyuk gitu ya. Saya kesel, saya turun, tak tahu anak kecil datang ke rumah saya bawa artikel. Saya sambil kesel, tapi saya ambil itu artikel. Sambil ganggu aja kalau gitu ya. Dia duduk. Dia baca tuh artikel, saya baca artikel. Menggugah hati saya, langsung saya batalkan untuk bunuh diri, saya masuk dalam Islam. Ya, jadi jangan putus asa dalam berdakwah, jangan putus asa dalam amar ma'ruf, karena kita nggak tahu hidayah Allah jatuhnya ke siapa, petunjuk Allah jatuhnya ke siapa. Kita hanya menyampaikan saja, baligani walau ayat, kata Nabi Muhammad, sampaikan walaupun satu ayat. Masalah orang mau nerima mau tidak nerima itu tergantung petunjuk dari Allah kepada mereka. Ya, mau orang itu sadar atau tidak sadar itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Yang penting jangan berhenti, ya. Kemudian wa asbaha dzalika min tawahhumatin la basirata lahu, dan lain-lain dari alasan-alasan yang tidak ada dasarnya. Wala ghirata ala dinillah, itu timbul karena apa? Karena tidak ada kecemburuan pada agama Allah. Nah, ini ya namanya dayus. Orang yang tidak punya kecemburuan itu namanya dayus. Ya, kata Nabi Muhammad bahwa dayus itu tepatnya di neraka. Para sahabat tanya, apakah dayus itu ya Rasulullah? Orang yang tidak cemburu, agama dinistakan di dalam keluarganya. Nah, orang yang tidak cemburu, agama dinistakan dalam keluarganya. Bagaimana? Istrinya, putrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, dia biasa aja, dayus. Ya, dayus. Istrinya, putrinya keluar tanpa menutup auratnya, biasa saja. Enggak ada rasa hati kasihan, tidak ada rasa hati menyesali, tidak ada rasa hati pengen merubah keluarganya, enggak ada, biasa aja. Itu dayus namanya. Istrinya ngobrol sama lelaki, jalan sama lelaki, anaknya bonceng sana, bonceng sini, dibawa sama lelaki, dayus. Apa namanya? Dayus. Dayus itu tempatnya di mana? Di neraka, kata Nabi Muhammad. Nah, itu jangan sampai kita tidak ada rasa cemburu terhadap agama kita. Ya, kita harus merasa bahwa agama kita ini harus dirasakan kepada seluruh kaum muslimin, bukan hanya kepada keluarga kita saja, tapi kepada seluruh kaum muslimin, agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, agar mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita biarkan mereka bermaksiat.
Kita biarkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang seperti itu akan digabungkan bersama mereka. Alhamdulillah. Ya, akan digabungkan bersama mereka. Ya, jangan apalagi sekarang, entar lagi 25 November, 25 Desember. Oh, saya ikut-ikutan ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Oh, saya ikut-ikutan merayakan tahun baru dan sebagainya. Biarkan saja mereka. Oh, saya ikut-ikutan selamat Natal. Ya, pas lagi tetangga kita Natalan ya kasih aja hadiah atau makanan. Yang penting gak usah ngucapin selamat Natal. Mereka pun gak mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya, mereka pun gak mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya, kita juga jangan memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, ucapan itu kan apa? Ucapan itu secara tidak langsung kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Kita membenarkan apa yang mereka kerjakan. Padahal apa yang mereka kerjakan keyakinan kita salah semua. Sekarang begini, ada teman bapak, ya, teman bapak naik jabatan, jabatan. Terus bapak mengucapkan selamat ya atas jabatan barunya. Secara tidak langsung bapak meyakini bahwa dia itu memang benar-benar naik jabatannya, bahwa dia itu sekarang jabatannya udah tinggi, kan begitu. Membenarkan bahwa dirinya sudah naik jabatan. Nah, begitulah ketika seseorang mengatakan selamat Natal, membenarkan apa yang mereka lakukan. Inilah apa namanya pengkafiran secara halus tanpa kita sadari. Ya, pengkafiran secara halus tanpa kita sadari. Atau memakai pakaian seperti pakaian mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Tak usah. Ya, atau pakai ikut-ikutan pakai topi Sanbaneto, tahu topi Sanbaneto ya, yang kayak kerucut itu kan dikenal topi Sanbaneto. Itu di orang Yunani dipakaikan untuk orang-orang Muslim yang murtad, untuk membedakan orang Nasrani yang lama sama yang baru itu pakai itu. Jadi orang Muslim yang murtad yang keluar dari agama Islam ikuti agama mereka itu dipakai pakaian itu, pakai topi Sanbaneto namanya. Nah ini takutnya kita digolongkan bersama mereka. Itu ciri khas orang Muslim yang keluar dari agamanya disuruh pakai topi itu biar membedakan mana Nasrani yang lama, mana Nasrani yang baru, gitu ya. Ya, dibedain dengan itu. Nah kita orang Islam pakai topi gituan, ulang tahun topi gituan, pas Natalan topi gitu, tahun baru pakai gituan. La haula wala quwwata illa billah. Udah nggak perlu. Ya, rayakan peringatan yang berkaitan dengan agama Islam. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan tahun baru Hijriah, itu saja sudah. Ya, nggak perlu kita melakukan seperti itu. Bahkan ada satu saya pernah baca juga di artikel itu, mereka orang Nasrani berterima kasih kepada orang Muslim. Kenapa? Orang Nasrani nggak ada yang merayakan tahun baru, hanya orang Islam doang. Orang Islam doang. Ya karena memang kita mayoritas, ya jadi kelihatannya orang Islam semua. Namun ada ya di antara kaum muslimin yang nggak tertarik dengan itu. Ada ya. Karena orang muslim mayoritas, sehingga ya kebanyakan orang Islam yang melakukan seperti itu. Ya di negeri barat juga yang mencuri ya orang-orang non muslim, yang membunuh orang-orang non muslim, karena mereka mayoritas di Indonesia yang merayakan orang muslim ya karena yang banyak orang muslim. Namun kita jangan termasuk yang mengirayakan, yang ikut-ikut serta. Nggak usah, biar gitu ya. Ya, itu timbul karena apa? Karena tidak ada kecemburuan di dalam agama. Ini yang sudah mulai terkikis di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai terkikis. Ya, karena cinta dunia, karena cinta dunia, takut kematian, sehingga hal-hal semacam ini tabu bagi mereka. Orang yang sarungan, yang gamisan, yang siwakan, udah mulai aneh. Berangkat ke mall pakai gamis ya atau pakai sarung, orang lihat aneh. Kenapa? Ya itu tadi ya, karena ghirah dalam agamanya kurang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa nanti di akhir zaman bahwa Islam itu asing ya, sebagaimana zaman dulu asing ya. Karena apa? Karena orangnya ya. Ada satu penelitian bahwa umat Islam di Indonesia ini cuma 15%.
Umat Islam di Indonesia ini cuma 15%. Yang 15 itu apa? Yang 5 waktu di masjid, hadir majlis ilmu, anaknya taklim di madrasah, anaknya belajar Al-Quran, anaknya mondok di pesantren. Kira-kira yang macam ini banyak apa sedikit Bapak Ibu sekalian? Hah? Yang macam ini banyak apa sedikit? Sedikit, 15%. Yang 15% itu yang memakmurkan masjid, memakmurkan sholat 5 waktu di masjid, yang hadir majlis taklim, yang dengar kajian-kajian, istri dan anak putrinya soleha, pakai nutup aurat, jilbabnya syar'i, pakaiannya syar'i, ya, yang anaknya sekolahnya di madrasah, yang sekolahnya di pondok pesantren, yang perhatian sama agama dalam keluarganya, itu sedikit. Tapi selebihnya, kaum muslimin sendiri ya ghuraba. Maka dikatakan Nabi tuba lil ghuraba. Maka beruntung pada saat itu orang-orang yang asing, ya. Yang 15% itu yang asing. Kemudian wal akhiratu ala dinillah wa inna ma yajuzu sukut. Nah, boleh kita diam terhadap kemungkaran, boleh kita diam terhadap kemungkaran inda tahaqquqi wuqu'il adza'il katsir. Kalau memang sudah dipastikan kita akan terkena bahaya, ya, bahaya yang kita tidak bisa untuk melawannya,